Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan sunnah, yang menjawab wajib bagi mus. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan oleh panitia. Waktunya mundur dari jam 1 kita kumpul, ternyata jam 2 baru kita mulai. Makanya akan saya persingkat. Waktunya hanya 30 menit dari sekarang. Oke, anak-anak yang berbahagia, hari ini kita kumpul di sini bukan acara senang-senang, sebenarnya bukan senang-senang, tapi diliput oleh senang-senang. Kenapa? Kita dipacu oleh waktu. Jadwal sudah jelas. Ya, walaupun saya melihat habis ini Bapak Komarudin nanti lanjut dengan Pak Surya, kemudian sampai malam. Ya, mungkin nanti malam acara bebas sampai jam berapanya. Tapi ada laporan yang tidak mengenakan hari ini. Coba yang ID card-nya diambil berdiri. Yang ID card-nya diambil berdiri. Kalau nggak salah langsung TKRC. Langsung TKRC. Sebelah TKRC. Coba ID card yang diambil mana? Maju. Satu ID card-nya yang diambil oleh Bapak Komarudin. Ini sumber pertama nih. Coba kamu diri dengan tegak. Sampaikan siapa saja teman kamu yang di dalam kamar. Panggil, kencang. ID card yang diambil Pak Komarudin. Iya, benar. Justru kamu yang diambil ID card-nya. Karena kamu di dalam merokok. Ya, karena itu di kamar udah kayak asap. Kalau asap sate enak. Ya. Coba sebutkan aja, kenapa? Pak Komarudin meminta kunci ke saya. Pak Dede, kunci ruangan samping Pak Dede mana? Nah, saya nggak ngambil. Ternyata ini pasukannya di dalam, dikunci dari dalam rokok. Kan sudah dikasih tahu dari awal di posko pertama di SMP Yapit, diperiksa. Kalau lolos gitu. Ini nggak bagus, ya. Di dalam kegiatan LDKS putra-putranya merokok. Hukumannya sama saya 10 hari tuh kalau di sekolah. Nggak boleh belajar, kepalanya botak. Sudah dilaksanakan oleh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ini buat pembelajaran. Hari ini akan saya sampaikan tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu diawali oleh niat mau merubah tatanan warga atau wadah yang akan dinaunginya. Pemimpin itu ada 10 sebenarnya. Kayak saya, sebelum mengajar, saya tugas bekerja di suatu perusahaan menjadi leader. Di dalam leader itu, setiap pagi pasti ada briefing. Kenapa ada briefing? Karena kita akan memproses suatu produk yang akan kita kirim ke orang. Jangan barang yang kita kirim ke orang rusak. Kalau barangnya rusak, leader yang dipanggil. Oleh siapa? Pimpinan tertinggi, misalnya supervisor. Supervisornya tidak bisa,
manajernya. Sama saya juga. Saya di sekolah punya pemimpin, yaitu kepala sekolah. Bidang saya adalah kesiswaan yang setiap hari ngoceh, setiap hari ngomel, nggak ada henti tanpa ngomel. Tapi juga bukan berarti saya nggak bisa senyum. Saya pasti harus senyum. Di mana posisi saya? Kalau orang yang salah, saya pasti marah, saya ngomel. Tapi yang agak salah, saya ngomel dari mana? Nggak jelas. Ya, jangan dulu kalau salah mau tegak. Siap, salah. Jangan, bukan saya Pak, saya baru datang. Nah, kamu dari Apin ke sini baru datang. Jalan. Nah, saya nggak nanya gitu. Jawaban sebar saya ngerokok. Kamu datang ke Yapin itu jalan. Bareng-bareng. Kamu kelas? Coba buka maskernya. Buka maskernya dah. Hah? Sebagai pemimpin siap. Buka masker. Kenapa harus nutupin masker? Salah. Buka tepat saya nih. Namanya siapa Mas? Anugerah yang terindah, lagunya enak banget sih. Silakan duduk, nanti kita proses kamu. Duduk aja dulu. Biar ini pelajaran. Siapapun yang salah, besok hari Jumat akan saya panggil yang 30 orang itu berjejer panjang nih. Ya. Jadi seorang pemimpin itu akan nanti diminta bertanggung jawabannya, baik pimpinan atas maupun apa? Orang tua. Makanya saya ngomel setiap hari. Kalau saya salah, pasti saya ditegur, baik oleh kamu, baik orang tua ataupun pemimpin saya di dalam lingkungan wadah sekolah. Jadi saya warawiri, saya Paminan, Pak Surya bergantian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nanti suatu saat kamu akan jadi pemimpin, mohon maaf ya. Kamu nggak bisa jadi RT, tapi bisa jadi kepala rumah tangga. Bisa nggak bawa istrinya ke surga? Jangan ngarepin surga, minta ridhonya Allah. Kalau ngarepin surga, mohon maaf, sholatnya dentang-dentong. Kagak ada orang dalam di surga. Ada orang dalam di neraka mau. Ya, ada orang dalam di neraka pasti ada. Yaitu iblis. Itu orang dalamnya neraka, iblis sudah. Ya, kita lahir sudah akan menjadi pemimpin. Ya, kenapa? Ada bahasa orang tua, nah, kalau kamu putra, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh dan soleha. Itu permintaan sama yang putri juga. Nah, kalau kamu jadi putri, jadi pemimpin yang baik. Gak ada orang tua, kamu kalau lagi jadi penjahat ya, gak ada. Habis itu. Kenapa? Doanya nanti apa? Dijabah. Ya, saya berharap acara LDKS bukan hanya seremonial biasa, tapi sudah bisa melihat tahun depan ini kamu masih untung nih. Di villa yang dingin. Terus nanti jam 12 dibangunkan. Ya, kita berdirikan di lapangan. Ya, dengan posisi kakinya nggak pakai patuk. Hah? Motongin rumput. Kalau LDKS jangan bilang ngapain Pak? Siap dan siap, tidak siap. Makanya kamu lihat Tentara. Lihat YouTube-nya. Ya, jam 4 sudah sampai pesantren. Saya pengen naik dulu pesantren. Sampai pesantren. Yang rahasia pesantren. Kamu bangun jam berapa kalau pagi? Jam 3:30 sudah dibangunin oleh kakak santri. Dengan kondisi masih gini, jam 10 belum tentu bisa tidur, tentu jam 1 bisa tidur, jam 3 udah dibangunin 3:30. Dulu pesantren Suralaya, mohon maaf,
pemimpinnya bagus. Orang-orang yang narkoba langsung diceburin ke air jam 3 sampai bangun jam 6 di air. Itu kan tasik dingin. Ya. Stres. Kenapa? Sudah tidak bisa menerima apa? File di sini. Kata orang sekarang loading. Kalau lobet itu habis selesai kalau manusia. Tahu? Kalau manusia selesai. Loading jadinya. Mindsetnya udah nggak bisa diajak untuk apa? Diajak kerjasama, diskusi. Makanya saya lihat nih, tadi saya apa? Sebelum upacara, sebelum apel, udah saya jenggut-jenggutin loh. Yang jilbabnya kopi susu, makanya saya sebel banget kopi susu. Ya, lagu runta itu kan mencerminkan bahwa lagu yang diciptakan bagi mereka-mereka yang keluar malam. Ya, tolong yang perempuan pulang dari sini harus lebih baik, lebih hebat. Ya, yang putra lebih kuat, lebih hebat, lebih cerdas. Paham? Kita kembali ke laptop. Ya. Syarat menjadi pemimpin adalah apa? Satu, harus punya mindset kuat. Harus bisa melihat ke depan. Hari ini mungkin ada beberapa yang hebat dari saya. Ada. Ya, dalam segi bicara ataupun apa, tapi di Yapin saya adalah ujung tombak bagi seluruh siswa. Dan mungkin insya Allah kalau pulang dari sini kita siapkan nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang untuk membangunkan apa? Prestasi. Karena Yapin belum pernah namanya juara. Ya, siapa tahu dengan talenta seperti ini akan saya kirim coba. Kalau ada lomba ambil, diskusi dengan wali kelas, diskusi dengan pembina OSIS, diskusi dengan kesiswaan. Kalau nggak mempan juga kurikulum, kalau nggak bisa mempan kurikulum, kepala sekolah sebagai paling tinggi tingkat lanjut di sekolah. Nah. Capek semuanya juga, termasuk saya capek. Apalagi naik turun tangga adalah hal yang harus kuat saya. Ya, di usia yang 48 bukan muda lagi, tapi harus bersaing dengan usia yang 17. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang usia 17 cepat larinya. Ya, hari ini kita di sini di ujung, nggak ada yang namanya tukang kopi jualan. Ada gitu tukang bakso datang ke sini. Bukan kita cari tukang bakso, mereka datang ke sini. Ini masih sore, ntar kalau malam nih jam 7, jam 9, itu yang namanya bakso disajikan ke meja kita 5 menit dingin. Yakin saya. Ya, mulut kita yang biasanya bau, maaf nih kalau ngomong bau, nanti kalau habis jam 9.10 mulut kita ada asapnya. Beda apa yang di SMK Yapin Bekasi itu, ya. Kita ada asapnya kalau ngomong juga. Ya, kita bahasanya cikbul. Ya, kalau ngomong kebul. Kita bukan cikbul, tapi birbul. Bibir kebul. Ya. Poin-poin dari pemimpin sudah saya sampaikan tadi. Yang penting apa? Punya ketegasan, punya keberanian, bisa ngambil keputusan hari ini, ya. Gitu. Setiap detik dilihat di sudut. Makanya saya paling resep sama orang nakal, paling resep sama orang malas.
sama orang pintar saya nggak kesep. Ya, karena orang malas bisa dibangun kemalasannya menjadi rajin. Orang yang nakal kita bangun supaya tidak nakal lagi, itu bisa ngolah. Tapi kalau orang pintar, dia semakin pintar, kita makin ketinggalan. Sekolah, saya sebagai pemimpin di sana sering mengawasi oleh kalian. Sudah ada yang saya rampas, kayak tasnya kecil, tas nggak mau ke Alfa. Pak Alfa aja Pak, pakai plastik nggak? Pakai jingan nggak? Nah itu banyak kan di SMK Yapin, banyak yang pakai jingan, tas kecil. Itu harus saya hilangkan itu sebagai pemimpin. Gimana caranya? Harus bisa. Jangan mengulangi lagi. Helm sudah alhamdulillah. Ya, bertahun-tahun itu helm masih orang tidak pakai. 1, 2, 3 sekarang. 0,5% sudah dihilangkan yang tidak pakai helm. Terus, sebagai pemimpin melihat bekerja sama dengan polisi bahwa kalian punya motor tidak ada platnya. Sekarang sudah mulai tidak ada yang pakai platnya, walaupun nakal-nakal sedikit ada. Jadi masalah sama saya, yang penting apa? Move. Kalau baik semua, mohon maaf, saya, Pak Yanto, Pak Minan, Pak Surya ada kerjaan. Benar. Kalau kamu semuanya baik, saya juga senang. Cuman apa? Jenuh. Guru tuh. Ya, berikan kesenangan pada Bapak Ibu guru. Ya. Nanti sebagai pemimpin yang seperti itu harus banyak tawa juga saya. Ya. Tolong nanti dibantu sama kalian sebagai pemimpin kelas. Arahkan dulu. Sekarang ketua kelas akan saya panggil terus. Seminggu paling banter 2 kali untuk briefing di lapangan. Mengenai apa? Teknis di dalam kelas. Ya, sudah diikuti semua. Kerjasama sama siswa yang kelas pagi. Coba Kak, ini kipas angin belum ada, silakan. Saya tadi kesini, dingin di sini, tapi pas sampai sini kelompok saya. Kenapa? Orang banyak. Ya, orang banyak nih. Makanya saya apa? Keringetan. Walaupun hawanya dingin, jadi keringetan. Kenapa? Orangnya banyak, napasnya banyak. Saya berharap ketua kelas semuanya memiliki jiwa leadership. Ya, mulai besok hari Rabu setelah LDKS ini, yang putra wajib kepalanya tidak gondrong. Saya akan menyampaikan ke orang tua. Ya, teman-teman ini sebagian adalah pelajar-pelajar SMK yang itu yang punya motivasi, yang punya semangat. Kita akan perbaiki hari per hari. Akan saya review, saya akan progres setiap kegiatan yang ada di dalam sekolah. Kita doakan saja semuanya siswa kita sehat semua, bisa menempuh pendidikan dengan baik dan benar. Sebentar lagi kakak kita yang ke-12 mau lulus, diberikan kemudahan untuk apa? Lulus kerja, lulus kuliah, lulus usaha. Setelah usaha, bila kerja, nunggu jodoh. Ya, kalau kebelet juga lulus nikah, itu mah udah takdirnya. Ya, saya berharap kalian punya motivasi. Kita juga sama nih, kumpul-kumpul nih kelas 11 nih. Tahun ini SMK Yapin tidak menjalankan kegiatan tur, tapi ada omongan Pak besok tur. Saya serahkan semuanya ke kalian. Tidak ada yang namanya guru meminta kalian, ayo kita tur, enggak. Kita kembalikan ke kamu, mau tur apa tidak. Terusnya kita angket, biasanya kelas 11 itu angket. Mau ke Jakarta, Bandung, Jogja, Bromo,
aman 5 hari 5 malam. Ya. Dipikirkan baik-baik sekarang. Mungkin yang punya uang bisa. Mohon maaf. Ya. Ciberem bisa 3 hari 3 malam. Kalau palanya dipendam di bawah. Ya, di danau. Oke. Semuanya kembalikan kepada siswa, termasuk angket apapun. Ya. Sekolah tidak akan memaksakan, lebih baik tidak tur. Ataupun baik kita tur, tapi kita punya angket gimana? Dipikirkan dari sekarang biayanya, bukan Pak Jogja. Tapi nggak dipikirkan biayanya. Saya pengen wali kelas ataupun siapapun panitianya nabung. Karena ini biayanya besar. Belum kamu kegiatan kegiatan akhir tahun. Itu yang harus dipikirkan. Ya, sebagai pemimpin di dalam kelas itu memikirkan teman-temannya. Ada yang ekonominya lebih, ada ekonominya sedang, ada ekonominya terpuruk. Ya tolong dipikirkan dari sisi-sisinya. Oke, baik ya. Paham ya? Nanti pikirnya pemimpin di kelas itu seperti itu. Memikirkan teman-temannya, jangan memikirkan diri sendiri. Yang penting apa? Teman-teman terpuaskan, teman-teman baik, aman, nyaman. Ya, jangan kita punya kekuasaan apa-apa nunjuk. Ya. Untuk kepentingan bersama saya nunjuk apa? Nunjuk sampah. Tolong sampah ambil. Kenapa di Yapin ada kantin tidak punya tempat sampah? Baik di tangga maupun di lorong. Mulai Rabu besok sudah tidak ada lagi tong sampah di lorong, semuanya di bawah. Paham ya? Oke. Sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, saya selalu berharap, selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan kalian dari hari ini sampai besok tidak terjadi apa-apa. Baik, kita baca Al-Quran, Al-Fatihah, selalu bacakan Al-Fatihah siapapun, mau ke Kanjeng Nabi maupun orang tua kita pasti bacanya Al-Fatihah terlebih dahulu, baru surat-surat yang lain. Ala dunia wa kulli niyatin Nabi Mustafa Qiraatul Fatihah. Saya untuk yang merokok sepakat ya, apabila ada yang ketahuan merokok, kemudian kalau saya tangannya biasanya kalau orang merokok itu tangan akan saya periksa. Mau alasan apapun ini rokok nggak bakal hilang di tangan. Ya mau makan permen, tangan yang saya kejar, apa baju. Asap rokok tidak akan hilang di baju dan di tangan, gitu ya. Dan saya cukup sekian. Ini topik siapa? Topik siapa? Sini, maju. Ini diambil Mak? Hah? Yang baik benar. Diambil sama siapa? Kamu setahun, 2 tahun kalau jadi diambil 2 tahun. Nama gurunya nggak kenal. Orang. Ini siapa? Itu? Bapak udah tahu Pak. Itu orang pun terkenal. Gimana pun ada payahnya ada. Baru Tolong, saya kan selalu berkata, kalau kegiatan apapun jangan pakai kopi-kopi seginian. Udah kalau pakai kopi peci aja seperti ini. Ya oke? Ya kopi susu mulai besok jangan pakai lagi. Kalau ada di sekolah saya gunting, saya ganti yang baru. Ya. Jilbabnya nanti hitam, panjang sampai kaki. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dede Sutanarti atas apa yang Bapak sampaikan. Oke, dari sini bisa kita simpulkan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Sebelum melaksanakan sholat asar, kita akan mendengarkan satu materi lagi, yaitu tentang manajemen resiko dan kepramukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Komarudin Syah SP selaku Kepala Kurikulum SMK Yapit 021.